Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rekan-rekan, teman-teman saya, terutama generasi penerus bangsa. Jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya, Ezrinal Aziz. Kemarin kita baru saja memperingati Hari Ibu, 22 Desember. Jadi siaran ini saya tujukan juga pada para ibu dan orang tua ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah seminar ya. Saya lupa siapa penyelenggaranya, tapi mengetengahkan sosok ibu sederhana, penjual gudeg yang punya 7 anak, 7-7-nya tuh sukses berprestasi di dunia pendidikan, semuanya lulus S1, S2, S3, cum laude semua. Dan ini menyebabkan menjadi suatu fenomena dan orang mungkin bertanya-tanya, apa kiat-kiat ibu ini yang sederhana ini bisa mengantarkan ke-7 anaknya sukses dalam menembus jenjang pendidikannya. Ibu ini hanya penjual gudeg ya. Seorang janda kalau nggak salah, dia single parent. Jadi dalam seminar itu beliau ditanya oleh presenter atau penonton ya, peserta, apa kiat-kiatnya. Si ibu ini ya biasa saja kok katanya. Saya tidak punya kiat-kiat khusus ya. Kalau nakal ya dikasih tahu, nek nakal ya dikandani, kata orang Jawa. Saya tidak punya kiat-kiat apa-apa. Terus ada juga yang bertanya, kalau ibu menemui masalah, gimana mengatasinya? Masalah ini nopo toh? Apa yang dimaksud masalah itu apa? Tanya ibu. Ya misalnya memasuki semester baru kan harus bayar uang SPP, sementara ibu barangkali itu tidak tersedia. Ya. Itu gimana ibu mengatasinya? Lah ngendongo katanya. Ya berdoa. Mungkin Gusti Allah paringi pesenan sing kathah. Tuhan akan memberi rezeki berupa pesanan gudeg yang banyak sehingga cukup. Jadi ibu ini tidak merasakan ada masalah ya. Ketika mendidik anaknya, membiayai anak-anaknya dan seterusnya. Jadi mungkin peserta seminar itu mungkin agak kecewa ya. Dia mengharapkan ada kiat-kiat yang khusus yang yang menyebabkan anak-anak sukses itu ada kiat-kiat yang metodik, yang teknis atau apapun ya. Ibu ini tidak punya, tidak bisa mengutarakan. Nah, saya akan membantu ibu ini menjelaskan ya kepada penonton mengapa ibu ini sukses mendidik anak-anaknya. Rahasianya adalah ikhlas, mendidik dengan hati nurani, mendidik tanpa pamrih, kemudian pasrah berdoa. Ibu ini seorang yang soleh sekali. Jadi kiat itu sebenarnya nomor 2 ya. Yang pertama yang paling penting itu adalah ketulusan kita memperhatikan anak-anak kita dan mendidiknya. Kalau kita pelajari kiat itu ada bermacam-macam dan kadang-kadang bertolak belakang. Yang satu bilang gini, yang satu bilang harus disiplin, yang satu bilang harus demokratis. Banyak sekali macamnya, tidak bisa kita generalisir. Ya. Tapi satu yang paling pokok ya bagi orang tua, terutama ibu itu yang memang kodratnya begitu adalah keikhlasan, ketulusan dalam mendidik anak, kepasrahan dan mendoakan dan tanpa pamrih. Bukan untuk saya, ya, not selfish. Dia ingin ya, bagaimana anaknya itu mandiri, kemudian berguna bagi orang banyak. Itu yang selalu didoakan oleh si ibu ini.
Dan itu adalah kuncinya. Nah, saya ingin bercerita hal yang sebaliknya. Ada seseorang yang mendidik anaknya sukses juga. Mendidik bisnis, anaknya sekolah di luar negeri, manajemen, wah, kemudian berusaha, kaya raya dan sebagainya. Tapi kemudian dia menyesal. Anak-anak itu memang sukses. Dia memberikan balik kepada orang tuanya, ngasih duit yang banyak. Tapi dia tidak memperhatikan orang tuanya. Orang tuanya sakit, tidak ada satupun anaknya menjenguk. Hanya ngirim duit aja. Sudah selesai. Tidak ada kedekatan emosional yang dibutuhkan oleh seorang orang tua. Oleh karena itu, saya menyarankan ya pada orang tua, pada ibu, ketika kita mendidik itu didiklah dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih. Sebetulnya naturalnya seperti itu. Tidak ada keinginan selfish, keinginan untuk saya itu. Cobalah kita renungkan, kemudian kita waspadai ya, apa yang ada dalam hati kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Ada yang bilang ya, kalau mendidik anak harus dekat terus, nggak boleh bekerja si ibu, harus di rumah mendidik anaknya. Ya bisa saja, itu betul ya. Tapi kalau anaknya ada kehadiran ibu, dia tidak nyaman karena didoktrin, dimarah-marahi terus, tidak ada demokrasi, ya barangkali malah belum tentu baik juga. Sementara walaupun jauh, karena ibu terpaksa mencari uang, barangkali membantu suaminya, tapi pikirannya terus ada pada anaknya. Ya, pikiran, hati, emosi, ikatan batin itu yang penting sekali. Ya bisa jadi dia tetap sukses. Jadi tidak kuncinya ada di dalam niat kita, keikhlasan kita, tanpa pamrih. Jadi saya ingin mengingatkan kita pada lagu kita waktu kecil ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak ingin kembali. Bagai sang surya menerangi dunia. Itulah yang alamiah, itu yang natural, itu yang benar. Itu yang seharusnya menjadi panutan kita. Selamat Hari Ibu, selamat pada para ibu, pada orang tua. Marilah kita didik anak-anak kita sesuai dengan kapabilitas yang akan dia kembangkan nantinya. Bukan untuk kita, tanpa pamrih, ikhlas berdoa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.